Imam Hanafi menyatakan bahwa hukum ibadah korban itu wajib. Beliau berlandaskan kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun," siapa yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah, siapa yang dia kemampuan kelapangan rezeki oleh Allah, sa'ah, keluasan kelapangan, kemudian walam yudah, dia tidak mau, banyak alasan lah gitu kan, pokok tidak nak muah, pokok tidak korban, nah gitu. Maka kata Rasul, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat solat kami. Fala, maka jangan tu dilarang. Jangan dekat ke masjid, ke musalla, ke tempat solat. Dek larangan itu berarti perintah itu wajib. Ini menurut Imam Hanafi. Inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Yo banyak awak dia nikmat dari Allah, yo dek saking banyaknya dak taitong. Jangankan nikmat di luar diri, di dalam diri saja tak mampu kita untuk hitungnya. Berarti Allah kasih sa'ah, kemampuan, kelapangan, rezeki. Maka oleh sebab itu, karena dikasih rezeki oleh Allah, baru perintah fasholli li rabbika. Artinya itu Bu, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu. Salat tidak akan diperintahkan Allah kalau Allah belum beri rezeki, nikmat. Kapan salat itu diperintahkan? Tak kala nikmat dan rezeki Allah titipkan. Maka orang yang tak salat, dia kufur nikmat, iya. Orang yang tak mau salat, balik kepala sujud itu, ke rumah sujud itu, dia ingkar dan kufur nikmat, iyo. Lah dia gia nikmat kaki dari Allah, tangan. Lah dia gia angok keluar masuk. Coba ibu, pernah ibu ngitung barangkali dalam semenit atau 5 menit mata waktu menghijau? Pernah begitu? Coba udah hijau-hijau atau tu gak 3 jam bentuk mata ikan karyam dah. Jangan 3 jam kan, 5 minit saja jadi. Jadi tidak bisa kita ngitungnya nikmat Allah tu. Maka syukuri kata Allah. Jalannya salat dulu. Ada ibu-ibu piti sejuta meratui. Kau sementara kau buka ni kau galih baru udah bebas dah. Baralah mohnya. Baik kata itu. Ledo 3 hari di sejuta tu. Bu? Tuah sementara galih buka saja. Baralah mohnya piti sejuta tu tahan sawantanya. Sehari itu dah cukup itu. Tendeh duit itu. Coba mampu, mau tu buktinya. Habis kan 1 juta sebentar. Kita contohkan yang hobi merokok, laki-laki dan perempuan. Rokok berasa bungkui gini kok. 20.000 paling rendah. Berapa bungkui sehari? Sebungkui 20.000 sehari kali 30 sebulan kali 2 balik 7 juta lebih ya. Awak kini berapa kau? 2 sangat deh. 2 sangat 7 juta bariku kan biang ada. Berapa? 3 lebih ya. Coba 3 ekor kambing mampu mau tu buktinya. Sebenarnya yang rajin merokok tu wajib ikut kurban tu. 7 juta saja talak dalam setahun. Masuk 2.500.000 tidak talak dah. Itu namanya kikir namanya itu. Begitu kata Allah.
Inna a'tayna kal kautsar. Jadi bahasa ndak mampu di sana ndak ada lagi. Aku telah memberimu nikmat yang banyak. Jadi korban itu ndak sekali sebulan doh, sekali setahun kata Allah. Kok bicara ndak mampu? Kan nikmat sudah banyak kau titipkan. Begitu kata Allah. Maka fasalli li rabbika wanhar. Salat kurban. Salat dan kurban pada ayat tersebut itu disetarakan Allah. Wahdana dana, wahdana dana, wahdana dana, wahdana wadan. Hayya. بين القمر والحدود الأسيلة والغام والهنا عزبه جميلة سرت فؤادي وأمسى بها فرحان والغام والهنا عزبه جميلة سرت فؤادي وأمسى بها فرحان وهدانا دانا وهدانا دانا وهدانا دانا وهدانا دانا وهدانا وهدانا دانا وهدانا دانا وهدانا دانا وهدانا دانا وهدانا وهدانا دانا وهدانا دانا وهدانا دانا وهدانا دانا ودان. بالعسل ما يقع لي فتيلة لما مع نفسي ما يحاسي الفضيلة الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak Ibu, saya kita masyarakat tersebut marilah kita terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dari atas kita Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, pada pagi hari ini kita merayakan persiapan hari dan kita itu kita memandang. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Artinya nanti kita naik bersama itu dari donatur masjid yang membangun jualan bangunan di Baipak. Jadi sudah cukup kita 8 orang donatur yang tetap giliran 8 jadi sekali bulan itu betul. Misalnya 1.000 ada yang mau boleh beri kami sudah mencukupi 8 orang sekali bulan. Terus naiknya siap, tidak ada yang tiga yang masak. Tiap hari sudah yang ditentukan masing-masing. Itu dari Bapak. Berapa yang kita silakan mengucapkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur tiada henti kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pagi ini biiznillah qadarullah Allah izinkan kita berumur panjang. Alhamdulillah. Sampai pagi ini Allah berikan kita kesehatan. Bapak Ibu, sehat sadanya? Alhamdulillah. Pagi ini Allah masih titipkan ke kita waktu luang dan kesempatan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan kita semua amal ibadah, kebaikan, amal soleh pagi, petang, siang, malam kita kerjakan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Ikhlas yang hadir bersama kita, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, hadirin, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, jamaah subuh mubarak Masjid Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah sampai pada hari ini kita Allah masih berikan kesempatan untuk hidup menjalani kehidupan. Mudah-mudahan dari hari ke hari yang kita lakukan semoga selalu dalam tuntunan dan bimbingan Allah hendaknya. InsyaAllah kalau lagi umur panjang Bapak Ibu, kita akan menyelenggarakan ibadah yang agung, ibadah yang mulia, yaitunya Idul Kurban An-Nahar, Idul penyembelihan hewan ternak. Hendak cukup sebulan lagi. Jadi maulang-ulang menginginkan memantapkan supaya ibadah yang kita lakukan itu betul-betul tulus dan ikhlas. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah masih sudah terkira 1, 2, 3, 4, 5 Alhamdulillah. Masih ada kesempatan Bapak Ibu yang belum, yang ingin mendaftar silakan. Ibadah yang sangat luar biasa, menumpahkan darah demi cinta, mengharap untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan terhadap harta dan anak jangan sampai melebihi kecintaan kepada Allah. Jangan kalah pula cinta ke Allah dan Rasul ketimbang harta dan anak dan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan gara-gara harta, jangan gara-gara anak engkau terhalang untuk mengingat Allah. Hadirin kaum muslimin, ibadah korban itu pada hakikatnya adalah perintah. Perintah siapa? Perintah Allah. Kalau kaidah usul al-aslu fil amri lil wujub, asal pada perintah itu wajib. Landasannya satu Al-Quran surah yaitunya Al-Kautsar ayat 1-2 itu tentang perintah. Kemudian Al-Hajj 34 itu bicara tentang syarat. As-Saffat mulai dari 100 sampai 111 itu kaifiyat, fadilah, keutamaan, manfaat itu dijelaskan oleh Allah di sana. Jadi jelas bahwa makanya Allah menyatakan kalau dalam Al-Quran surah Al-Hajj itu
Surah yang ke-22 ayat 34. Wa likulli ummatin ja'alna. Ada likulli, dan bagi tiap-tiap umat. Jadi kalau tiap-tiap umat itu berarti seluruh umat. Dari awal umat sampai umat akhir. Itu disyariatkan, diperintahkan Allah untuk berkurban. Liyadhkuru smallah, agar mereka menyebut nama Allah. Jadi kurban itu pada hakikatnya agar kita ingat bahwa yang memberi rezeki itu Allah. Sehebat, sekuat, semantap apapun kita berusaha, pagi-pagi pulang sanjo, kadang tak pulang-pulang begitu, seminggu tak pulang-pulang dek mencari, itu pada hakikatnya adalah pemberian Allah. Makanya dalam konsepnya manusia bukan hak milik, tapi adalah hak pakai. Itu konsepnya itu. Semuanya milik Allah, pemberian Allah. Maka syukuri. Jalannya salah satu adalah kurban. Jadi dengan mensyukuri nikmat Allah melalui ibadah kurban, maka Allah nanti akan tambah, ada ziyadah di situ. Baik, kita lihat definisi. Definisi ibadah kurban: penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha untuk mencari ridha Allah. Menyembelih hewan ternak kapan? Idul Adha, untuk mencari ridha Allah. Jadi harus Idul Adha. Tidak boleh hari yang lain. Dan harinya pun 4 hari. Sampai harinya Bapak Ibu, tanggal 10 Zulhijjah, hari raya itu. Sudah hari raya boleh sembelih. Tanggal 1 2 balai, 3 balai. Sampai balai tidak boleh lagi. Maghrib batasannya. Tanggal 9-nya juga tidak. Jadi terbatas waktu, ada tujuan, kemudian pelaksanaan. Makanya sangat penting sekali. Ibadah itu ada aturannya. Dari siapa? Dari Allah dan Rasul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ibadah kurban itu asal kata dari qaraba, qarib, artinya dekat. Dengan pelaksanaan ibadah kurban, kita semakin dekat kepada Allah. Kalau rajin awak ibadah kurban setiap tahun, Bapak Ibu, maka wajib kita dekat kepada Allah. Dan kurban rajin sembahyang malih, itu tidak muah tu doh. Salah doh. Jadi kalau ikut kita korban setiap tahun, makanya wajib dekat ke rumah ibadah. Apalagi kalau rumah ibadah itu daki di rumah awak, tak ada ngasih serumai. Jadi semakin kita melaksanakan ibadah, maka kita semakin qarib, taqarrub ila Allah, makin dekat kepada Allah. Sejarah ibadah korban dari awal kenabian sudah ada. Habil dan Qabil itu sejarah korban. Ada korban yang nanti yang diterima, ada yang ditolak. Nah, harapan kita, ibadah kita tentu diterima, makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadah korban awak ingin diterima, ikuti aturan-aturan main dari Allah, aturan-aturan dari Allah dan Rasul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau ada yang bertanya boleh Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, hukum ibadah korban. Hukum dasarnya sunnah muakkadah. Wajib di atas. Bu, lama ngantuk Bu. Sontale kalau lontong awak ngantuk dulu ya. Lama ngantuk aku ndak pergi lontong. Wajib di atas, di bawah itu sunnah muakkadah, kemudian sunnah. Jadi dekat kepada wajib, hukum dasar. Nah, hukum dasar. Nanti hukum itu akan berubah. Bisa wajib kalau ada kemampuan setiap tahun. Nanti ada berubah itu.
Jadi hukum dasarnya adalah sunnah muakkadah. Menurut para imam mazhab, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, beliau menyatakan, Imam Hanafi menyatakan bahwa hukum ibadah korban itu wajib. Beliau berlandaskan kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun," siapa yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah, siapa yang dia kemampuan kelapangan rezeki oleh Allah, sa'ah, keluasan, kelapangan, kemudian walam yudah, dia tidak mau, banyak alasan lah gitu kan, pokok tidak nak muak, pokok tidak korban, gitu. Maka kata Rasul, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat solat kami. Fala, maka jangan tu dilarang. Jangan dek ke masaji, ke musalla, ke tempat solat. Dek larangan itu berarti perintah itu wajib. Ini menurut Imam Hanafi, bukan menurut ustaz ya, bukan menurut buya ya Bapak Ibu ya, menurut imam mazhab. Wajib. Beliau berpedoman kepada hadis Rasul. Karena ada redaksinya, bahasanya siapa yang diberi sa'ah, kelapangan rezeki, kemudian dia tidak mau. Coba kita analisa dulu. Ya Allah agi hawa banyak rezeki, iyo. Jawabannya nanti indikasinya beko kepada Al-Kautsar ayat 1. Inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Yo banyak awak dia nikmat dari Allah, yo. Dek saking banyaknya ndak taitong. Jangankan nikmat di luar diri, di dalam diri saja tak mampu kita untuk hitungnya. Berarti Allah kasih sa'ah, kemampuan, kelapangan, rezeki. Maka oleh sebab itu, dek karena dikasih rezeki oleh Allah, baru perintah fasholli li rabbika. Artinya itu Bu, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu. Salat tidak akan diperintahkan Allah kalau Allah belum beri rezeki, nikmat. Kapan salat itu diperintahkan? Tak kala nikmat dan rezeki Allah titipkan. Maka orang yang tak salat, dia kufur nikmat, iya. Orang yang tak mau salat, balik kepala sujud itu, ke rumah sujud itu, dia ingkar dan kufur nikmat, iyo. Lah dia gia nikmat kaki di Allah, tangan. Lah dia gia angok keluar masuk. Coba ibu, pernah ibu ngitung barangkali dalam semenit atau 5 menit mata waktu menghijau? Pernah begitu? Coba dah hijau-hijau mata tu gak 3 jam bentuk mata ikan karyang dah. Jangan 3 jam kan, 5 minit saja jadi. Jadi tidak bisa kita ngitungnya nikmat Allah tu. Maka syukuri kata Allah. Jalannya salat dulu. Jadi kalau awak yang memikir-mikir, main-main menonkan nikmat dan karunia Allah itu, salat kita ini belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Maka kita tentu berusaha semaksimal mungkin. Baru kedua, wanhar, dan berkorbanlah. Lah dia gih nikmat dari Allah, lah dititipkan kata Allah. Ndak mau salat, ndak mau korban. Coba bayangkan itu. Jadi oleh sebab itu, mari. Contoh, ada ibu-ibu piti 1 juta meratui. Kau sementara kau buka ni kau.
galih baru udah bebas dah. Baralah mohnya, baik ke kedai itu. Ledo ke 3 hari, 3 juta tu. Bu? Tuah swatale galih buka tu dah. Baralah mohnya itu 1 juta tu tahan sawantanya. Sehari itu dah cukup itu. Tandeh duit itu. Coba mampu, mau tu buktinya. Habis kan 1 juta sebentar kan. Atau yang simpelnya saja, sering kita sampaikan, kita contohkan yang hobi merokok, laki-laki dan perempuan. Rokok berasa bungkui gini kok. 20.000 paling rendah. Berapa bungkui sehari? Sebungkui 20.000 sehari kali 30 sebulan kali 2 balik 7 juta lebih ya. Awak kini berasa kok? 2 sangat teh. 2 sangat 7 juta bariku kembiang itu. Berapa? 3 lebih ya. Coba 3 ekor kambing mampu mau tu buktinya. Sebenarnya yang rajin merokok tu wajib ikut kurban tu. 7 juta saja talok dalam setahun. Masuk 2.500.000 tidak talok dah. Itu namanya kikir namanya itu. Begitu kata Allah. Inna a'tayna kal kautsar. Jadi bahasa ndak mampu di sana ndak ada lagi. Aku telah memberimu nikmat yang banyak. Jadi korban tu ndak sekali sebulan dah, sekali setahun kata Allah. Kok bicara ndak mampu? Kan nikmat sudah banyak kau titipkan. Begitu kata Allah. Maka fasalli li rabbika wanhar. Salat kurban. Salat dan kurban pada ayat tersebut itu disetarakan Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Lah kalau tak malai. Boleh. Jam 6 ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ada yang bertanya Bapak Ibu boleh. Jadi ini menurut pandangan Imam Hanafi. Perintah hukum ibadah korban itu adalah wajib, beliau melandaskan kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teorinya seperti itu. Jadi makanya ada sebagian masjid musola beliau tu membuat tabung korban. Setiap ada wirid beliau nabung 50.000, 20.000. Anda percaya ibu cubuan saya buat saya kotak di rumah seorang masukkan 20.000 sehari, 20.000 sehari, 20.000 sehari, 20.000 sehari. InsyaAllah 3 kambing hari raya sudah dapat dah. Itu caranya. Cubuan saya tak saya. Itu kan penting bagi kita. Jadi kalau itu diterapkan dengan sebaik-baiknya, maka tidak ada akan berbicara tidak taluk doa do. Tidak ada piti do. Itu buktinya. Teorinya seperti itu. Bapak Ibu hadirin, itu nanti maka korban itu ada di sana. Kalau kemampuan mampu, nanti kemauan mau atau enggak. Kalau bukti mampu itu mampu, bisa menghabiskan uang 1.500.000 sebentarnya, cukup sehari do. Tetapi nanti mau atau tidak, maka ibadah itu nanti jatuhnya kepada iman yang kuat, yang istiqomah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dia tanya Bu, boleh? Jadi mumpung masih ada kesempatan lagi beberapa hari lagi, silakan mendaftar kepada panitia pengurus masjid agar kita bisa bersama-sama untuk menyelenggarakan ibadah kurban. Kemudian menurut Imam Syafi'i itu adalah sunnah 1 orang saja yang ikut sebagai peserta ibadah kurban dalam rumah tangga, maka yang lainnya sudah terlepas dari hukum ibadah kurban tersebut. Barakakak ada siko gua. Enggak usah banyak-banyak, seorang saja rumah jadi. Barakakak. Kalau enggak ingin ada barakakak, ada barak kupon kurban. Tu tahu tu. Barak kupon kurban ada 100 kan. Ada contohnya kan 150 lah. Itu kakak tu.
berarti 150 orang daftar kembali gua. Kan lumayan tuh. Oh, teorinya seperti itu. Jadi sebaiknya utamakan Bapak Ibu cobain saja. Cobaan ibadah korban tu setiap tahun tarui. Bahasa kampung anggo namanya biar bapai-pai dulu. Bapai-pai tahu? Baimai-imai gitu. Ikut cobaan ibadah korban tu, Allah akan bukakan pintu-pintu yang lain. Min haitsu la yahtasib. Ndak disangko-sangko saya datangnya loh. Mungkin dari siku, mungkin sangene sumbernya, tampik lain beko gadang sumbernya. Allah itu kan maha kaya, kita yang miskin. Allah itu kan bukan kaya, maha kaya. Jadi makanya jangan cemas pula Bapak Ibu. Ikut sebagai peserta korban, peserta ibadah korban. Peserta ibadah korban. Karena korban itu ibadah. Peserta korban ibu-ibu tidak bilang. Dia tanya, boleh? Nah, lontong itu lah uni-uni namanya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi menurut Imam Syafi'i itu hukumnya adalah sunnah. Satu saja yang ikut sebagai peserta ibadah korban, maka yang lainnya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, hikmah daripada ibadah korban itu. Kalau Bapak Ibu ingin mencari ada pada sini nanti boleh Al-Kautsar ayat 12, Al-Hajj 34, kemudian juga termasuk di dalam As-Saffat ayat 100 sampai 111. Nah, itu kan kisah Nabi Ibrahim itu dibaguskan itu. Nabi Ibrahim itu, jadi ibu-ibu kalau ndak ada, contohnya kan dalam rumah itu awak balimohnya, awak ingin korban, ndak ada, bawa sejauhi kamari siku. Ndak harus kambing dah. Kami balimohnya, ya dalam rumah itu ndak ada. Nah, dia ke pengurus. Anda bawa balimoh itu boleh. Jadi ndak harus bertujuan lah dah. Contoh, Nabi Ibrahim sempat ratusan ekor beliau korban. Dalam rumah berapa orang? Beliau satu. Anak belum ada saat itu. Kemudian istri dua. Nah, kelebihan Nabi Ibrahim kayak gitu, Bu. Babini dua. Lain dah bawa, Bu. Lain dah bawa kami babini dua kah? Hah? Oh iya, no, tidak terkahar doang. Ya, itu kelebihannya. Jadi beliau satu, istri dua, tiga dalam rumah. Begitu banyak beliau kurban. Jadi tidak harus terikat. Kenapa? Karena ada sa'ah di situ, kemampuan, kelapangan. Jadi kalau awak sanggup ibadah korban awak contohnya kan 2 ekor sapi, 3 ekor sapi, tidak harus 1 ekor, boleh lebih. Nah gitu. Semakin banyak semakin bagus. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu tadi para donatur. Jazakumullah khairul jazak. Jazakallah khairan katsira. Semoga Allah balas dengan yang lebih baik dan Allah balas dengan yang lebih banyak. Kenapa seperti itu? Bayangin, kami pagi kau datang kemari dengan perut lapar, pulang kau dengan perut kenyang. Masya Allah. Yang kami makan menjadi darah daging, kami bawa ibadah, kami bawa sholat, zikir, maka jariahnya mengalir kepada Bapak Ibu. Makanya jangan ragu menjadi donatur di masjid. Yang tidak boleh menjadi donatur di rumah sampai permainan judi, itu tidak boleh itu. Sampai biliar, tidak usah jadi donatur situ, jadi nyumbang oleh. Tapi di rumah ibadah, panti, sampai sholat, sampai tempat lainnya itu sangat luar biasa ngalir. Lah meninggal besok pahalanya ngalir terus itu. Kan menjadi darah daging di orang yang dimakan tuh. Kemudian dibawa sholat, dibawa zikir, baca Al-Quran, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, jadi terakhir tadi hadisnya, mangkana korbanan, mangkaraba korbanan fihi fabiya wali fitrah. Siapa yang ikut korban dia kembali kepada fitrahnya. Katsras min damihi, tak kala tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan korban itu, ghufirallahu, diampuni dosanya. Wa zunuba ahliha, dan dosa keluarga
orang atau peserta yang ikut sebagai ibadah korban. Ibu terdaftar sebagai peserta ibadah korban, dosa diampuni tak kalah pemotongan itu, dan dosa orang tua, keluarga, ya anak, ya suami, ya mertua, ya orang tua, mendapat ampunan dari Allah karena ikut sebagai peserta ibadah korban. Masya Allah. Baik, demikian saja pilihan lagu ini. Mohon maaf, kan ada yang tanya Bapak Ibu ya, kalau kamu boleh, katanya dia tidak ada. Ila liqa fastabiqul khairat. Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minni wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Dan Bapak Ibu, terima kasih doanya. Alhamdulillah Bapak Ibu mendoakan selalu. Berkat doa Bapak Ibu, anak saya yang nomor 2 diterima di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Berkat doa Bapak Ibu, Mama dan sanak-sanak sekosadonyo. Yang besar abangnya sudah di sana, dan insya Allah adiknya yang nomor 2 akan menyusul nanti di bulan Oktober insya Allah. Insya Allah. Mohon doanya Bapak Ibu. Dan kami banyak sedang sekolah ini di rumah itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Wallahu minkum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam